Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan, Dr. Nanik Retno Buwono, SPIMP. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai rencana pengelolaan terpadu degradasi lingkungan pesisir dan laut di Kota Makassar. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Faiza Zahra Husna, ada Yuka Naurestiawan, ada Irman Veronica, ada saya sendiri Dani Anggraini, dan Eureka Dwi Tamindya. Baik, masuk ke latar belakang bahwasanya Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau memiliki kawasan pesisir yang berperan penting secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Namun masih rentan terhadap kerusakan akibat faktor alam maupun dari aktivitas manusia. Rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya implementasi kebijakan memperparah degradasi lingkungan pesisir. Kota Makassar sendiri merupakan salah satu kota pesisir dengan potensi kelautan tinggi yang kini menghadapi masalah abrasi, alih fungsi lahan, dan juga tekanan ekosistem yang kian meningkat. Oleh karena itu, diperlukannya pengelolaan terpadu kawasan pesisir untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan dan juga pelestarian sumber daya. Kemudian, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, untuk menganalisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan terpadu pesisir dan laut Makassar. Yang kedua, ada menetapkan masalah utama degradasi pesisir dan laut dengan pendekatan ELI. Yang ketiga, menganalisis permasalahan lingkungan pesisir menggunakan metode ELI. Yang keempat, ada mengidentifikasi akar penyebab degradasi lingkungan pesisir dan laut Makassar. Yang kelima, ada menyusun MPP sebagai dasar perencanaan pengelolaan terpadu, dan yang terakhir yaitu menyusun MRK sebagai panduan pelaksanaan program pengelolaan. Kemudian untuk manfaatnya yang pertama bagi pemerintah yaitu mendukung penyusunan kebijakan pengelolaan pesisir dan laut yang terpadu, berkelanjutan serta berbasis prioritas lingkungan di Kota Makassar. Yang kedua, bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga ekosistem pesisir, mengurangi ancaman degradasi, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dan yang terakhir, bagi penulis untuk menambah pemahaman mengenai strategi pengelolaan terpadu pesisir dan laut serta kemampuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi Kota Makassar. Baik teman-teman, selanjutnya masuk ke analisis stakeholder dan inventarisasi masalah dari lembaga eksekutif. Yang mana stakeholder pertama ini datang dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP, yang tupoksi dari DKP sendiri ini adalah berperan langsung dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Juga DKP ini melakukan rehabilitasi ekosistem. Kemudian untuk masalah yang dihadapi dari DKP sendiri ini adalah adanya keterbatasan anggaran dalam menjalankan program dan komponen lingkungan hidupnya, yaitu lingkungan sendiri dan pengawasan. Kemudian stakeholder kedua ini datang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yang di mana tupoksinya ini adalah melakukan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup tersebut. Dan masalah yang muncul dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut adalah masih lemah dalam melakukan pengawasan, kemudian kurang diadakannya rehabilitasi lingkungan, dan AMDAL yang belum dilaksanakan secara optimal, yang dimana komponen lingkungan hidupnya itu ada dari pengawasan, hukum dalam melakukan perumusan kebijakan, serta lingkungan. Oke teman-teman, stakeholder selanjutnya ini ada dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, yang mana tupoksinya ini adalah melakukan penyusunan rencana, program, dan evaluasi daerah pesisir, kemudian melakukan pelaksanaan penanganan pencemaran pada daerah pesisir, kemudian memfasilitasi penataan ruang pesisir dan laut, serta melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Kemudian untuk masalah yang dihadapi ada 3. Yang pertama itu terjadinya benturan antara tujuan pelestarian lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan di Makassar tersebut. Kemudian masalah kedua yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah ini
masih sering terjadi tumpang tindih antara regulasi dan prioritasnya. Kemudian masalah yang ketiga itu adanya keterbatasan wewenang penindakan langsung penyalahgunaan daerah pesisir. Dan untuk komponen lingkungan hidupnya itu yang pertama ada dari lingkungan dan ada dari hukum yang dimana wewenang untuk penindakan. Selanjutnya, stakeholder dari lembaga eksekutif ini ada dari Dinas Tata Ruang atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Dinas Perkim, yang dimana tupoksi dari Dinas Perkim sendiri ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah, kemudian memastikan bahwa pembangunan seperti pembangunan pelabuhan, industri, dan sebagainya itu sesuai dengan rencana serta memastikan pemberian izin lokasi ini mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir sehingga nantinya tidak akan menimbulkan konflik. Dan masalah yang dihadapi dari Dinas Perkim sendiri ini pemanfaatan ruang yang tidak sesuai itu kemudian nantinya akan memicu degradasi lingkungan dan konflik yang berkelanjutan, di mana komponen lingkungan hidup yang berperan ini ada dari lingkungan serta sosial pembangunan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis stakeholder untuk legislatif, yaitu stakeholdernya berupa DPRD. Adapun tupoksi dari DPRD untuk Makassar ini yaitu menyusun dan mengesahkan perda RT RW yang mencakup wilayah pesisir dan laut Kota Makassar. Yang kedua, menjamin regulasi itu tidak tumpang tindih atau saling bertentangan. Yang ketiga, menyetujui anggaran konservasi dan rehabilitasi lingkungan seperti penanaman mangrove. Yang keempat, mengalokasikan dana untuk program sosialisasi dan edukasi. Yang kelima, mengawasi dinas-dinas terkait agar izin pembangunan wilayah kota pesisir sesuai aturan. Yang keenam, mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menangani degradasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengadakan RDP untuk menampung aspirasi masyarakat, nelayan, akademis, dan pihak terkait lainnya. Adapun permasalahan yang didapat dari tupoksi ini yaitu terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan kondisi dan fenomena di wilayah pesisir. Yang kedua, pembangunan di kawasan pesisir yang hanya memikirkan keuntungan masing-masing dalam setiap sektornya. Yang ketiga, ada pemanfaatan kawasan pesisir melebihi daya dukung lingkungan yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Yang keempat, terdapat kegagalan kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Adapun komponen hidup dari stakeholder DPRD ini adalah hukum yang berupa penyusunan dan pengesahan peraturan. Selanjutnya yaitu analisis stakeholder dan inventarisasi masalah, yaitu yudikatif dengan stakeholdernya kepolisian, di mana tupoksinya penegakan hukum, pemeliharaan keamanan lingkungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk permasalahannya itu penegakan hukum bisa terhambat oleh proses administrasi atau bukti yang sulit dikumpulkan sehingga pelaku tetap melakukan kegiatan ilegal. Kemudian untuk komponen lingkungan hidupnya berupa hukum yaitu penegakan hukumnya sendiri. Masuk kepada stakeholder kedua yudikatif, yaitu Pengadilan Tinggi Provinsi, di mana tupoksinya memeriksa permohonan kasasi terhadap kasus-kasus lingkungan yang diajukan banding MA, juga dapat mengeluarkan jurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi pedoman yang berkaitan dengan kasus lingkungan. Kemudian untuk permasalahannya yaitu konflik antara pengusaha budidaya tambak dengan nelayan tradisional contohnya. Kemudian MA juga akan menangani putusan banding atau kasasi dari kasus kerusakan lingkungan yang sebelumnya diputuskan oleh pengadilan negeri. Kemudian untuk komponen lingkungan hidupnya yaitu berupa hukum atau putusan pengadilannya sendiri. Selanjutnya, analisis stakeholder dan inventarisasi masalah swasta dengan stakeholder PT Global Environment. Tupoksinya melakukan investasi skala besar di kawasan pesisir namun tetap memiliki tanggung jawab langsung dalam mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan AMDAL yang ketat untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi dan metode konstruksi yang meminimalkan pencemaran erosi atau dampak negatif lainnya. Selanjutnya, masalah. Yang pertama ada pemanfaatan ruang yang kurang terkendali dan pendekatan pembangunan yang sektoral menjadi penyebab utama degradasi. Yang kedua, masalah abrasi dan konservasi lahan seperti pengalian
mangrove menjadi tambak. Dan yang terakhir ada komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup dengan lingkungan atau rehabilitas penyusun dan pelaksanaan AMDAL. Analisis stakeholder dan inventarisasi masalah berikutnya ada dari BUMN atau BUMD dengan stakeholder yaitu PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo dengan tupoksi yang pertama memiliki otoritas di area pelabuhan dan perairan sekitarnya. Yang kedua, memastikan operasional pelabuhan tidak merusak ekosistem pesisir. Kemudian masalahnya yaitu kegiatan pengerukan atau dredging yang merusak habitat laut. Sedangkan komponen hidupnya yaitu ada dari lingkungan dengan tidak merusak ekosistem pesisir. Analisis stakeholder dan inventarisasi masalah selanjutnya yaitu ada di perguruan tinggi dengan stakeholdernya yaitu Universitas Negeri Makassar dengan tupoksi mencetak SDM yang memiliki pengetahuan luas, terampil dan peduli terhadap konservasi perairan, melakukan penelitian terkait penyebab, dampak, dan solusi degradasi perairan. Kemudian untuk masalahnya ada keterbatasan implementasi rekomendasi pelestarian yang melibatkan masyarakat. Sedangkan komponen lingkungan hidupnya yaitu sosial dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu ada lembaga swadaya masyarakat dengan stakeholder yaitu WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dengan tupoksinya itu melatih dan mendampingi masyarakat agar mampu mengenali masalah, mencari solusi dan bernegosiasi dengan pihak terkait. Kemudian ada mengadvokasi kebijakan pro lingkungan dan masyarakat serta memediasi konflik perebutan sumber daya misalnya antara nelayan dan pelaku budidaya. Masalahnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sedangkan komponen lingkungan hidupnya yaitu sosial, hukum, dan lingkungan. Lembaga swadaya masyarakat yang kedua yaitu ada Yayasan Konservasi Laut atau YKL dengan tupoksi yaitu menyelenggarakan program rehabilitasi mangrove untuk mencegah abrasi dan memulihkan ekosistem. Kemudian ada meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Masalahnya yaitu kurangnya sinergi dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat yang menyebabkan sulitnya implementasi. Yang kedua yaitu ada penanaman mangrove tanpa analisis lokasi, pemilihan jenis yang tepat, dan monitoring lanjutan. Sedangkan komponen lingkungan hidupnya yaitu ada lingkungan dan juga sosial. Analisis stakeholder dan inventarisasi masalah selanjutnya itu ada dari tokoh masyarakat yaitu stakeholdernya nelayan tradisional dengan tupoksi yaitu menggunakan alat tangkap ramah lingkungan sesuai kapasitas ekosistem, menggabungkan kearifan lokal dengan ilmu modern tentang laut dan stok ikan, melakukan perawatan rutin perahu dan alat tangkap agar aman dan efisien. Kemudian untuk masalahnya itu masih ada kurangnya kesadaran tentang batas kapasitas ekosistem, konflik dengan nelayan skala besar atau investor tambak atau reklamasi, kemudian ada partisipasi masyarakat pesisir dalam program konservasi masih perlu ditingkatkan. Kemudian adapun komponen lingkungan hidupnya, yang pertama yaitu sosial, yang meliputi partisipasi masyarakat, kemudian ada lingkungan yaitu alat tangkap ramah lingkungan dan juga program konservasi. Baik teman-teman, sekarang masuk ke extension, leverage, dan intensity. Dari stakeholder ini ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dari BPSPL Makassar yang dimana masalahnya adalah sebagai berikut, dan poin tiap LI-nya sudah kami cantumkan juga dan hasil perkalian LI-nya juga sudah kami cantumkan. Oke teman-teman, sekarang di sini dari LI yang saya highlight berwarna kuning ini merupakan LI dengan hasil perkalian tertinggi, yang dimana ini merupakan masalah dari stakeholder Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, yang dimana masalahnya ini adalah koordinasi dengan pemerintah daerah seringkali terjadi tumpang tindih antara regulasi dan prioritas ini mendapat
hasil perkalian Eli tertinggi yaitu dengan poin 64. Selanjutnya hasil extension, leverage, dan intensity tertinggi ini muncul juga dari DPRD, yang dimana ini terdapat dua masalah dengan hasil perkalian Eli tertinggi dengan poin 64 ini. Saya highlight berwarna kuning juga, yaitu terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan kondisi dan fenomena di wilayah studi. Kemudian juga adanya pembangunan di kawasan pesisir ini seringkali masih menggunakan pola pendekatan sektoral yang hanya memperhatikan keuntungan masing-masing sektor dan mengabaikan dampak negatif yang timbul bagi sektor lain. Selanjutnya teman-teman, ini masih dari Eli juga, yang dimana stakeholder-nya ini ada kepolisian, Mahkamah Agung, pengembang atau investor, dan dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, yang dimana masalahnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman, dan hasil Eli-nya adalah sebagai berikut dan perkaliannya juga. Masih membahas Eli juga, berikut ini merupakan Eli dari Universitas Negeri Makassar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan dari Yayasan Konservasi Laut atau YKL, yang dimana masalahnya adalah sebagai berikut, serta poin Eli dan hasil perkalian Eli-nya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, ini adalah extension, leverage, dan intensity dari stakeholder terakhir dari nelayan tradisional, yang dimana masalahnya ada 3, dan berikut merupakan poin Eli-nya dan hasil perkalian Eli. Tadi sudah saya jelaskan Eli pada setiap stakeholder dan poinnya. Sekarang saya akan menjelaskan interpretasinya, di mana pada laporan tersebut itu hasil nilai Eli tertinggi ini ada pada 64 poin. Dengan total masalah tertinggi itu terdapat 3 masalah dan dari 2 stakeholder, yang dimana stakeholder ini ada dari BPSPL Makassar dan DPRD. Masalah pertama dari BPSPL ini adalah terjadinya koordinasi dengan pemerintah daerah yang seringkali masih terjadi tumpang tindih regulasi dan prioritas. Hal tersebut itu merupakan akibat lemahnya koordinasi antar instansi, sehingga kebijakan pengelolaan pesisir ini tidak berjalan dengan sinkron. Kemudian masalah kedua dari DPRD ini, terjadi pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan kondisi dan fenomena di wilayah studi, yang dimana akan memicu degradasi ekosistem karena alih fungsi lahan pesisir ini dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Masalah ketiga ini hadir dari DPRD juga, yang dimana pembangunan di kawasan pesisir ini seringkali masih menggunakan pola pendekatan sektoral yang hanya memperhatikan keuntungan masing-masing sektor dan mengabaikan dampak negatif yang timbul bagi sektor lain, di mana hal tersebut tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan antar sektor dan memperburuk kerusakan ekosistem pesisir karena tidak adanya pendekatan terpadu. Oke, selanjutnya ada akar masalah, di mana akar masalah ini didapat dari perhitungan Eli. Nah, kelompok kami itu ada 3 komponen yang memiliki nilai besar, yaitu mengenai adanya tumpang tindih, pemanfaatan ruang, serta pembangunan di kawasan pesisir yang hanya berfokus dalam satu sektor. Nah, di sini kita konversi menjadi satu kesatuan, yaitu ada kurangnya pendekatan sektoral dalam pembangunan kawasan pesisir yang disebabkan karena ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kriteria, setiap sektor bekerja secara independen dan terjadi koordinasi yang tumpang tindih, pembangunan di kawasan pesisir hanya berfokus pada keuntungan satu sektor, di mana setiap-setiap yang sudah saya sebutkan tadi itu juga memiliki penyebab, di mana penyebab pemanfaatan ruang yang tidak sesuai itu adanya kerumitan muncul karena adanya perbedaan kepentingan, tekanan jumlah penduduk, serta pemanfaatan lahan turun-temurun yang tidak sesuai aturan. Nah, di sini ada setiap sektor bekerja secara independen yang disebabkan dengan ketidakjelasan tugas dan wewenang lembaga mendapatkan dan tujuan yang tidak selaras, peraturan yang tidak terkoordinasi, serta minimnya pemahaman bahwa pesisir merupakan satu kesatuan ekosistem. Nah,
Selanjutnya ada pembangunan di kawasan pesisir hanya berfokus pada keuntungan satu sektor yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pesisir sebagai ekosistem terpadu diperparah oleh kelembagaan lemah, tata kelola yang buruk, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang merupakan akar masalah dari tumpang tindih kebijakan dan penegakan hukum. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai matriks perencanaan program di mana MPP ini memberikan nama program yaitu Perencanaan Pengelolaan Terpadu Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut di Kota Makassar dengan tujuan programnya yaitu pendekatan terintegrasi dan kolaboratif antar sektor untuk membangun kawasan pesisir. Kemudian untuk dampak dari programnya sendiri yaitu untuk mengatasi penurunan kualitas air, mengendalikan abrasi dan sedimentasi, dan melindungi biota laut. Kemudian untuk hasil program yang akan dijalankan ini yaitu kebijakan dan penegakan hukum menjadi lebih tertata dan ekosistem lingkungan menjadi lebih terjaga. Selanjutnya yaitu masuk kepada matriks perencanaan program atau MPP, di mana perencanaan program ini merupakan langkah untuk menghasilkan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih terintegritas. Melalui pendekatan yang sistematis dan struktur, kita dapat merancang kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap masalah yang sudah ada, tetapi juga proaktif dalam mencegah kerusakan ekosistem di masa depan. Di mana kami memiliki yang pertama yaitu kegiatan matriks perencanaan program berupa meninjau ulang undang-undang dan peraturan terkait lingkungan hidup untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau celah hukum yang dilakukan pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029 dengan frekuensi setiap tahunnya sebanyak 1 kali dengan biaya yaitu pada tahun 2025 5 juta, 2026 10 juta, 2027 15 juta, 2028 20 juta, dan 2029 25 juta untuk meninjau ulang undang-undang peraturan terkait lingkungan hidup untuk memastikan tidak ada tumpang tindih pada atau celah hukum. Kemudian untuk leading sektornya yaitu berupa Dinas Lingkungan Hidup, DPR, Dinas Tata Ruang atau Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Dinas Pergim, Dinas Kelautan, dan Dinas Perikanan DKP. Kemudian untuk stakeholder yang terlibat yaitu berupa Dinas Lingkungan Hidup, DPR, Dinas Tata Ruang atau Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP, akademisi dan pakar hukum lingkungan, serta media massa. Kemudian yang kedua, matriks perencanaan programnya berupa penguatan kelembagaan dan aparat penegakan hukum yang dilakukan setiap tahun sekali pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, sampai 2029 dengan rincian anggaran yaitu pada tahun 2025 sebesar 5 juta, 2026 sebesar 10 juta, 2027 15 juta, 2028 20 juta, dan 2029 25 juta. Dengan leading sektornya yaitu berupa Mahkamah Agung dan Peradilan Mahkamah Agung. Kemudian untuk stakeholder yang terlibat berupa Mahkamah Agung dan peradilannya, kemudian akademisi, kemudian pakar hukum lingkungan dan Polri. Selanjutnya matriks perencanaan program yang ketiga yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang pesisir dan terhadap degradasi yang dilakukan setiap tahunnya sebanyak 5 kali yaitu dilakukan pada tahun 2025 dengan total anggaran 10 juta dan 2026 sebanyak 5 kali juga total anggaran 15 juta, 2027 sebanyak 5 kali juga dengan total anggaran 20 juta dan 2028 sebanyak 5 kali penyuluhan dengan total anggaran 25 juta dan 2029 sebanyak 5 kali penyuluhan dengan total anggaran 30 juta. Kemudian untuk leading sektor yaitu lembaga swadaya masyarakat dan dinas lingkungan hidup. Kemudian untuk stakeholder yang terlibat yaitu dinas lingkungan hidup dan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, masyarakat, perusahaan, dan asosiasi bisnis. Kemudian matriks perencanaan program yang keempat yaitu edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan tata ruang yang sesuai fungsi dan pentingnya menjaga ekosistem lingkungan dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, di mana tahun 2025 anggarannya sebesar 8 juta, 2026 anggarannya sebesar 10 juta, 2027 anggarannya sebesar 15 juta, 2028 anggarannya sebesar 20 juta, 2029 anggarannya sebesar 25 juta, dengan leading sektornya yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, kemudian stakeholder yang terlibat yaitu akademisi, masyarakat, perusahaan, dan asosiasi bisnis.
Dan yang terakhir, matriks perencanaan programnya berupa kegiatan penanaman mangrove pada lahan mangrove untuk mencegah atau menghidupkan adanya lahan mangrove yang akan dialihfungsikan. Yang dilakukan penanaman mangrove ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tahun 2025 dengan anggarannya 20 juta, 2026 dengan anggarannya 25 juta, 2027 anggarannya 30 juta, 2028 anggarannya 35 juta, dan 2029 anggarannya 40 juta, dengan leading sektornya tentu dari Dinas Lingkungan Hidup dan stakeholder yang terlibat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, dan masyarakat. Selanjutnya ada matriks rincian kerja dengan tujuan atau sasaran untuk melestarikan ekosistem mangrove agar tetap terjaga dari ancaman alih fungsi lahan. Dengan kegiatan utama, yang satu persiapan, dengan pokok kerjanya survei lokasi penanaman, koordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait. Yang ketiga menyediakan bibit mangrove. Yang terakhir menyusun kebutuhan alat seperti cangkul, pelampung, karung, dan bambu penyangga. Dengan penanggung jawab DKP dan pemerintah desa, waktu 2 bulan, biaya 5 juta. Yang selanjutnya pelaksanaan dengan pokok kerja membersihkan lahan dari sampah atau rumput, membuat lubang tanam sesuai jarak dengan jarak 1 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter. Menanam bibit mangrove, dan yang terakhir memasang penyangga agar bibit mangrove tidak roboh oleh arus. Selanjutnya ada penanggung jawab. Penanggung jawabnya ada DKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Perangkat Desa, dengan waktu 1 bulan dan biaya sebesar 15 juta. Selanjutnya ada kegiatan utama yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pelaporan dengan pokok kerja menghimpun dokumentasi seperti foto, video, serta laporan, dan menyusun laporan berisi latar belakang, tujuan pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut atau monitoring. Yang terakhir ada menyampaikan laporan kepada desa, sponsor atau donatur, dan instansi terkait. Dengan penanggung jawab yaitu Sekretariat Desa dan DKP dengan waktu 12 bulan dan biaya sebesar 24 juta. Selanjutnya ada matriks rincian kerja kedua dengan tujuan atau sasaran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan tata ruang sesuai fungsi dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Dengan kegiatan utama, yang pertama persiapan, pokok kerjanya yaitu menyusun rencana kegiatan edukasi tata ruang ramah lingkungan, menentukan lokasi dan sasaran peserta mencakup sekolah, komunitas lokal, masyarakat pesisir. Selanjutnya membentuk tim pelaksana, narasumber, dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk izin dan dukungan. Dengan penanggung jawabnya yaitu Bapeda, Dinas Perikanan, Perguruan Tinggi, DLH, dan pemerintahan daerah. Waktu yang dibutuhkan sekitar minggu ke-1 hingga minggu ke-4 dengan biaya 6 juta. Yang kedua, pelaksanaan dengan pokok kerja menyampaikan materi tentang konsep tata ruang berkelanjutan dan hubungannya dengan ekosistem. Mengadakan diskusi kelompok mengenai dampak salah satu ruang terhadap lingkungan dengan penanggung jawabnya yaitu Dinas Perikanan, DLH, Bapeda, kelompok nelayan, dan LSM dengan waktu sekitar minggu ke-5 dengan biaya sebesar 3,5 juta. Selanjutnya kegiatan utama yang terakhir dari matriks rincian kerja kedua yaitu ada pelaporan dengan pokok kerja menyusun laporan kegiatan berisi tujuan, pelaksanaan, hasil, dan kendala, serta merumuskan rekomendasi terkait pentingnya penerapan tata ruang yang berkelanjutan dengan penanggung jawab DLH, Perguruan Tinggi, dan Dinas Perikanan pada waktu dilakukannya pada minggu ke-7, biaya sebesar 4 juta. Nah, pada matriks ini saya menyebutkan waktu pelaksanaannya minggu ke-1
sampai minggu ke-7 itu memakan waktu selama sekitar 2 bulan. Baik, masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan pertama itu analisis stakeholder menunjukkan beragam pemangku kepentingan dengan peran yang berbeda-beda dalam pengelolaan pesisir. Kemudian pendekatan extension, leverage, dan intensity itu digunakan untuk menentukan masalah utama seperti pemanfaatan ruang, pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum. Kemudian masalah bernilai tinggi itu memiliki dampak luas dan perlu dijadikan prioritas penanganan. Akar masalah utama meliputi tumpang tindih kebijakan, lemahnya hukum, dan pendekatan pembangunan secara sektoral. Kemudian untuk matriks perencanaan program atau MPP menyusun strategi terpadu melalui regulasi, kelembagaan, edukasi, dan rehabilitasi ekosistem. Kemudian untuk matriks rincian kerja atau MRK merinci kegiatan prioritas dengan sasaran, waktu, biaya, dan indikator keberhasilan yang jelas. Demikian hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan tentang rencana pengelolaan terpadu degradasi lingkungan pesisir dan laut di Kota Makassar. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait hasil diskusi kami bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.